Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Harapan dan doa saya semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, inilah 6 ciri-ciri orang yang sholat bersama setan. Salah satunya, ingat itu dan ini. Bagaimanakah ciri-ciri sholat bersama setan? Simak video ini sampai selesai. Seperti yang kita ketahui, setan akan terus menggoda manusia supaya sholatnya tak sempurna, hingga membujuk manusia agar ringan meninggalkan sholat. Karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika panggilan sholat dikumandangkan, maka setan akan lari sambil mengeluarkan kentut hingga ia tidak mendengar suara azan. Apabila panggilan azan telah selesai, maka setan akan kembali. Bila iqamat dikumandangkan, setan kembali berlari. Dan jika iqamat telah selesai dikumandangkan, dia kembali lagi, lalu menyelinap masuk ke dalam hati seseorang, seraya berkata, ingatlah ini dan itu. Dan terus saja dia melakukan godaan ini hingga seseorang tidak menyadari berapa rakaat yang sudah dia laksanakan dalam sholatnya. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat beriman, padahal sholat adalah ibadah yang paling utama dan yang pertama kali dihisab. Tentunya setan tidak akan mudah membiarkan manusia menyembah Tuhannya. Setan akan terus menempel bersama orang yang sholat agar sholatnya tidak khusyuk. Dinukil dari buku karya Dr. Hasan El-Qudsi, 60 kultum dan tausiah terbaik sepanjang masa, sebutkan bahwa ada orang-orang yang sholat bersama setan. Mereka ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang yang was-was dalam niat. Setan membuat hatinya was-wasan dan tidak yakin niatnya telah sempurna, seperti mengulang takbir berkali-kali hingga imam ruku, bahkan sujud ia masih saja dipermainkan setan dalam niat dan takbirnya. Yang kedua, orang yang ingat ini dan itu saat tengah sholat. Setan akan mendatangi manusia untuk mengingatkan berbagai urusan, hingga salah seorang menjadi tidak khusyuk dalam sholatnya. Dikisahkan suatu hari, Imam Hanafi didatangi seseorang yang kehilangan barang. Ia lupa menaruh barangnya. Oleh Imam Hanafi, orang itu dianjurkan untuk sholat sepanjang malam hingga menemukan barang yang dicari. Namun baru setengah malam menjalankan sholat, setan membuatnya ingat lokasi barang tersebut. Ketika ditanya mengenai hal itu, Imam Hanafi menerangkan bahwa setan tidak akan senang apabila seorang hamba khusyuk dalam sholatnya, sehingga setan akan membuatnya mengingat apa yang ia lupakan saat sholat. Ketiga, orang yang merasa ragu buang angin. Perasaan ragu buang angin atau tidak adalah sebuah gangguan setan yang hembuskan untuk mengocokkan sholat seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian merasakan hal itu, maka janganlah membatalkan sholatnya hingga dia mendengar suaranya atau mencium baunya tanpa ragu. Hadis riwayat Ahmad. Yang keempat, orang yang tidak fokus pada sholatnya. Setan akan membuat orang yang sedang sholat menjadi tidak fokus dengan mencuri perhatian, menjadikan orang yang sedang sholat menengok ke sana kemari.
membaca tulisan di depannya, atau teralihkan oleh dering telepon genggamnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hukum menengok ketika sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, itu adalah curian setan dalam sholat seorang hamba." Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima, orang yang sholatnya tergesa-gesa. Sholat dengan tergesa-gesa sehingga sholatnya tidak tumainah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat melarang hal tersebut. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sejahat-jahatnya pencuri adalah ia yang mencuri dari sholatnya." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana mencuri dari sholat?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Dia tidak sempurnakan ruku dan sujudnya." Hadis riwayat Ahmad. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap perbuatan mencuri dalam sholat lebih buruk daripada mencuri harta. Yang keenam, wanita yang sholat ke masjid menggunakan wangi-wangian. Menggunakan wangi-wangian saat ke masjid adalah salah satu perbuatan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, "Jika salah satu dari kalian para wanita hendak ke masjid, maka janganlah sekali-kali menyentuh wewangian." Hadis riwayat Muslim. Sahabat beriman, demikianlah setan akan terus mengganggu manusia dengan berbagai cara agar sholat seseorang menjadi tidak sempurna. Baik sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 6 ciri-ciri orang yang sholat bersama setan. Semoga informasi ini dapat memberikan hikmah dan manfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa untuk like, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info-info bermanfaat selanjutnya. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.